Halo? Ya, jadi penugasannya saya udah kasih nilai ya, udah aman sejauh ini sampai tugas saya. Tetapi saya kurang ini karena saya nggak bisa memberikan feedback satu-satu ya, karena teman-teman masih akan berproses dengan coachnya. Ya. Nah, tetapi dengan melalui sinkronus yang kedua ini, saya berikan penguatan-penguatan sehingga teman-teman memahami peran dan fungsi sebagai seorang ASN yang profesional untuk mewujudkan smart governance. Itu saja. Jadi bukan agenda 3. Ya, agenda 3 itu membatasi saja bagaimana pembelajaran itu diberikan, ya. Tetapi sejatinya adalah bagaimana ASN ini memahami peran dan fungsinya. Jadi bukan cuma sekedar dapat sertifikat, kemudian haknya 100% diberikan, kan ini masih 80% kan? Nanti setelah dapat sertifikat baru 100%. Yakin lulus nggak? Hah? Insya Allah yakin, Bu. Insya Allah, Bu. Yakin, Ibu, insya Allah. Harus yakin dong, ya. Makanya bekali diri. Kalau kelulusan itu, ya insya Allah. Kalau kita ini ya, banyak evaluasi, tetapi itu bukan satu-satunya tujuan kita. Tujuan kita adalah pembangunan karakter. Ya, membangun karakter. Ya, tidak mudah ini, karena bukan makhluk yang statis. Ya, ini adalah sumber daya manusia yang dinamis. Nah, ada ahli strategi ya. Ya, saya ingat ceritanya itu dia bilang untuk memindahkan gunung, ya, saya hanya butuh beberapa orang, ya, yang termotivasi, gitu. Artinya sumber daya manusia ini tidak bisa kita remehkan, ya. Kalau dia terlatih, dia termotivasi, dia ini mampu mengembangkan kompetensinya, apapun, termasuk memindahkan gunung bisa dilakukan. Ya, tentu kita tidak sesempit itu ya. Mungkin ya ada pengaruh teknologi, ada pengaruh semangat, ada ini. Tetapi itu satu quote, ya, satu quote yang bisa kita maknai sebagai bahwa pembangunan sumber daya manusia ini ya, dalam nilai ekonomis juga itu SDM itu adalah sesuatu aset yang tidak ternilai. Oleh karena itu di dalam manajemen sumber daya manusia kita tidak bisa mengabaikan seseorang atau melihat ini semua. Kenapa aset yang tidak ternilai? Tergantung bagaimana kita memolesnya, bagaimana kita membentuknya, bagaimana kita mengarahkannya sehingga bisa dia bernilai. Ya. Nah, itu dia. Kalau rumah kita bisa nilai, oh harganya 100 juta, 200 juta. Tetapi sumber daya manusia nggak bisa dong. Nah, itu dia. Ya, kita nggak bisa nilai. Karena apanya? Nah, semua yang ada pada dirinya aja udah bernilai. Ya. Semua yang ada pada dirinya adalah apa yang Allah anugerahkan itu punya nilai ya. Nilai yang luar biasa yang tidak bisa dinilai juga ya, tidak bisa tergantikan. Ya. Kurang bersyukur apa lagi? Kita diberikan nikmat untuk indera penglihatan, indera pendengaran. Ya. Itulah nilai-nilai yang ada pada sumber daya manusia. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu? Ya, dengan
memberi kemanfaatan lagi kepada orang lain. Pengetahuan kita, skill kita, dengan cara memberi contoh. Ya. Membiasakan sehingga kita dinilai oleh orang lain sebagai contoh, role model bagi orang lain. Ya. Jadi pembelajaran agenda 1, agenda 2, agenda 3, itulah yang diserap, diinternalisasi untuk mengembangkan kompetensi diri. Menyadari, ditambah dengan kode etik, ya, perlu yang dilatih. Saya rasa nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tanggung jawab, bukan saat laser aja nih, ya. Saya rasa teman-teman sudah sejak kecil dalam lingkungan keluarga ini sudah ada. Cuman di pelatihan dasar ini kita kuatkan lagi. Karena apa? Kita mengemban tugas negara. Kita dibatasi oleh peraturan dan perundangan yang berlaku. Kalau tidak benar-benar kita membangun mindset ASN yang profesional, kita akan berhadapan dengan masalah-masalah. Masalah hukum kah? Masalah interaksi? Masalah apa namanya? Motivasi ya dari diri sendiri. Itu. Ya. Gimana? Ada hal yang mau direspon, dikomentari. Nah, saya masih pakai temanya saya ini ya adalah peran dan kedudukan ASN. Tapi saya mulai dari dasar dulu. Saya mulai dulu mengobok-obok nuraninya. Mengobok-obok dulu, apa namanya? Menyetrum dulu gitu loh. Supaya teman-teman itu mau lari. Saya lihat Pak Gifar ini sudah mau masuk gigi 2 ini. Dia sudah mau tancap gas nih. Pokoknya oh iya, tunggu ya. Dan memang itu yang kita inginkan. Bagaimana teman-teman termotivasi sehingga tidak membatasi diri dengan apa saja yang dibiasakan, tetapi itu memberikan kemanfaatan yang luas. Ya, untuk apa? Ya gitu ya. Pertama amal jariah, ya. Ya, itu akan ini dengan menghasilkan misalnya sesuatu pemikiran, inisiasi apa misalnya ya, membuat ini atau meningkatkan ini masyarakat. Nah, itu sebuah kebaikan yang berlangsung terus. Selama kebaikan itu masih dimanfaatkan, walaupun kita sudah ini, ya termasuk ilmu ya. Nah, selama hal itu masih dimanfaatkan oleh orang lain, amalnya tetap mengalir. Ya. Itulah pekerjaan kita ini adalah pekerjaan mulia. Tugas kita adalah tugas-tugas mulia karena memberi kemanfaatan. Jadi kalau gaji dengan itu Anda terlalu sempit dengan hanya diukur dengan gaji. Ya, tetapi amalan, ya, amalan yang paling itu yang kita harapkan. Ya. Amalan kan katanya harus menabung juga ya untuk tabungan akhirat. Jangan cuma saldo di rekening aja yang dianggap tabungan. Ya, harus ada juga tabungan hari esok. Nah, itulah pekerjaan kita. Sehingga apa? Kita bisa bekerja ikhlas. Ya.
tapi tidak hitung-hitungan gitu. Kalau nggak ada honornya, nggak ada ini, nggak deh. Nah, tetapi karena kita seorang juga yang profesional, ya semua dong harus dong ada rewardnya. Karena bikin kita bukan pekerja sosial, kita adalah yang orang profesional bekerja, pekerjaan kita harus dihargai. Ya. Karena kita juga makhluk ekonomi. Selain makhluk sosial, kita juga makhluk ekonomi. Apa itu makhluk ekonomi? Iya, ada kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan fashion kita, kebutuhan entertainer kita, ya. Kita butuh hiburan, kita butuh ini kita menyiapkan anak-anak kita, ya. Kita butuh pakaian, butuh ini ya, itu kan semua harus dibeli. Oleh karena itulah kita bekerja. Ya, oh, jadi saya nggak sangat setuju bahwa sudah jadi PNS, gajinya sudah ada, ini pokoknya kerja sosial, mengal ini nih, oh enggak juga lah, ya supaya kita sesuai semua. Oleh karena itu sistem merit, sistem remunerasi itu sangat sangat mengakomodir kinerja, kompetensi, dan kualifikasi. Ya, tetapi untuk di penguatan di dalam diri kita ini adalah bekerja ikhlas. Ya, bekerja ikhlas sehingga apa? Kita tidak mudah kecewa apabila ini ya tidak sesuai dengan harapan kita. Hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan kita. Bangun mindset positif bahwa kalau bukan hari ini hasilnya, mungkin saat nanti. Anda berusaha terus mengembangkan kompetensi diri, dan kesempatan itu dalam undang-undang ASN itu adalah hak Anda meningkatkan kompetensi diri. Yang mau sekolah, ya, melanjutkan pendidikan sampai yang tertinggi, itu diberi kesempatan. Tapi sistem ini kita lagi bangun karena adanya prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan barang dan jasa, yaitu di OVD, masih belum menyentuh tentang pengembangan kompetensi ASN. Ya. Jadi e-katalog apa semua itu kan sudah melakukan efisiensi ya. Tetapi efisiensi dan untuk pengembangan ASN-nya karena OPD yang punya itu diberikan untuk APBD-nya itulah yang belum dikemas dalam perencanaannya atau apa yang masih kurang itu untuk kompetensi ASN-nya. Ya, mudah-mudahan dengan dari atas kemudian kita dari bawah ini terus ini ya sehingga membawa kita nanti pada satu sistem yang saling mengakomodir ya pengembangan SDM-nya, kemudian kinerja organisasinya dan dari pemerintahnya itu dalam hal ini menyediakan anggaran, nah, itu semua bisa termuat ya. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi-inovasi ada atau fleksibilitas dan birokrasi yang fleksibel ya. Nah, itu. Setiap OPD, setiap ini. Nah, diharapkan nanti dengan kegiatan aktualisasi ini teman-teman yang berapa orang di kelompok ini? 10 orang. 10 atau ya 10 orang itu melahirkan pemikiran-pemikiran untuk meningkatkan
kinerja diri dan organisasi. Ya, insya Allah itu akan berkelanjutan ke daerah, ya, provinsi dan lain sebagainya. Ya, dan jangan lupa, ya itu tadi ada 4 pilar literasi digital, digitalisasi, ya. Bagaimana caranya saya pancing ini semua supaya mau ngomong? Atau buka buka ininya, speakernya, mute-nya. Jadi pendengar setia saja. Saya butuh feedback, ya, supaya saya tahu apa kegalauannya. Ada yang galau nggak? Ini sudah sebentar lagi mau ini menyusun rancangannya. Ah, Vista. Kayak ini Bu, saya mau tanya kan, memang sebenarnya deg-degan juga Bu mau mengaktualisasi ini. Jadi kayaknya sebenarnya ini kita cuma masih pikir-pikir bagaimana kira-kira nanti itu aktualisasi, apakah ujian skripsi atau ujian proposal. Jadi mungkin ada gambaran nih Bu. Soalnya kalau dengar-dengar kan kita belum tahu kan pada Oke. penguji, pembimbing kayak begitu-begitu Ibu. Mungkin ada gambaran sih. Oke, sebentar ya. Iya. Kalau yang lain sudah punya gambaran? Isma? Sudah Ibu, cuma agak bingung kalau misalnya mau buat sosialisasi Bu, terus pakai kuesioner, apakah kuesionernya itu harus divalidasi terlebih dahulu atau bagaimana Ibu? Saya sudah tahu ini semua. Ada lagi sebelum saya jawab? Masih ada? Belum ada. Hah? Siapa? Mulai lagi pertanyaan kayaknya. Kenapa? Belum ada lagi kayaknya yang bertanya. Masih bagus. Ya, jadi tentang gambaran kegiatan aktualisasinya ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa itu sebenarnya adalah wahana yang disiapkan. Wahana, ada yang pernah ke Ancol, Dufan, ya. Di sana kan ada tegangnya, ada hiburannya. Itu sebenarnya. Ya. Karena apa? Tujuannya dilaksanakan aktualisasi itu adalah teman-teman untuk menunjukkan nilai-nilai dasar ASN. Ya, dari kegiatan-kegiatan itu, nilai-nilai dasar apa dari berakhlak itu yang Anda bisa tunjukkan. Tapi dalam mendesain kegiatannya, tentulah ada fokusnya. Tidak sekedar karena yang lain bikin sosialisasi, oh saya juga mau bikin sosialisasi. Apa dulu tujuannya sosialisasi? Yang lain mau bikin brosur, pamflet, apa dulu? Dan juga harus lihat apakah masih relevan, apakah sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada yang membatasi bahwa harus bikin sosialisasi. Nah, sosialisasi ada lagi post-test, pretest. Ingat, ini bukan penelitian. Kenapa kita mau menyulitkan diri? Waktu kita tidak cukup loh untuk ambil data, untuk menganalisis. Bukan itu. Yang dibutuhkan di sini adalah karakter ASN, ya, menjalankan tugas, peran dan tugas kita itu nilai-nilai yang kita bisa tunjukkan melalui kegiatan tadi. Tetapi kita
harus punya perencanaan. Perencanaan itu adalah perencanaan kerja. Ya, dengan sendirinya melatih kita bekerja secara profesional. Apa yang kita rencanakan harus strategis dong, termasuk perhitungan biaya dan waktu. Nah, apa kegiatan-kegiatannya? Ya, kegiatan yang menyelesaikan permasalahan dan isu yang ada di awal, di langkah 1, langkah 2. Oleh karena itu, langkah 1, langkah 2, langkah 3, sampai ketemu akar penyebab masalah, dan ada gagasan kreatif, sampai judul, nah itu. Sesuatu yang original, yang hasil dari keadaan kita, kondisi saat ini, kondisi yang ada lingkungan kerja, ya. Kemudian ada kemampuan kita dan hasil analisis kita. Nah, kalau pertanyaannya tadi Isma, ya, nah, ada pretest, ada post-test, ada kuesioner, ada validasi. Waduh, ngapain? Ya, terlalu jelimet dan waktu kita nggak cukup. Karena saya lakukan itu 3 tahun. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mendesain sebuah penelitian, sebuah ini. Kita mempersulit diri sendiri, ya. Dan lagian ini bukan akademik, ya, ini adalah pelatihan. Yang diinginkan adalah teman-teman membuat laporan secara tertulis, sistematis, perencanaan kegiatan aktualisasinya. Dengan pembelajaran-pembelajaran yang sudah didapatkan, yaitu nilai dasar dan Smart ASN. Ini Isma kayaknya terhilang ya. Isma, adakah di sini? Ada, Ibu. Oh, ada ya, cuman foto ya. Ini jaringan saya kurang stabil. Iya, jadi seperti itu. Ya. Nah, di kegiatan aktualisasinya itu sebenarnya tinggal melaksanakan apa yang sudah dirancang. Jadi usaha ekstra itu perlu pada saat mendesain rancangannya. Ya, disitulah seluruh pemikiran-pemikiran, ya, Anda rencanakan. Apa perlu memang kegiatan sosialisasi. Nah, itulah nanti coach dan mentor yang akan ini, ya. Nah, cuman kalau mentor kan nanti pelaksanaan, ya. Jadi maksud saya sebelum ini menyampaikan ke mentor, tentu kita sudah kuat dulu, sehingga kita mudah mengargumentasikan, mengkonsultasikan ke mentor. Nah, kalau coach kan mengikuti saja. Coach juga tidak bisa menunjukkan, oh ini, bukan peran coach itu, ya. Karena misalnya saya orang kesehatan, mungkin saya punya wawasan, punya tesis knowledge mengenai ilmu kesehatan, dunia kerjanya orang kesehatan, bidang tugasnya kesehatan, ya. Tapi saya juga harus mampu dengan misalnya ada yang guru, ada yang PUPR, karena saya bukan menunjukkan bagaimana pekerjaannya harus dilakukan, tetapi saya akan mendampingi sehingga coach saya itu, klien saya itu melakukan hal terbaik yang bisa dia lakukan. Nah, makanya prosesnya saya akan melihat apa sih, mulai dari berpikir bagaimana, kemudian apa hasil pengamatannya, hasil ininya, bagaimana dia mengkomunikasikan, nah gitu kan, bagaimana dia ini judul. Jadi ada pertanyaan, kenapa Anda mengangkat judul ini? Nah, pasti kalau orang yang tidak ini pasti bingung kan, siap mau jawab dari mana nih, mau apa nih, nah, gitu. Tapi kita orang yang sudah melalui tahapan analisis tadi akan merespon jawaban itu dengan yakin dan
pasti. Oh iya, karena dari isu yang ada, bla 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 bla, ada banyak permasalahan di tempat kerja, antara lain ini dan masalah utama yang saya angkat adalah ini, kemudian penyebab masalahnya, ini akar penyebab masalahnya, sehingga saya berinisiasi untuk melakukan kegiatan ini untuk menyelesaikan isu dan permasalahan tadi. Kan? Jadi kita tidak mengambang kemana-mana. Ya. Tidak bingung dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Di tempat kerja kita kan sangat kompleks kan? Sangat banyak. Nah, tetapi kita di sini, kenapa? Nah, kenapa? Ya, karena melalui kegiatan ini saya bisa memberikan kemanfaatan, kemudian membentuk karakter untuk menginternalisasi nilai-nilai dasar. Yaitu apa? Dalam kegiatan ini saya nilai-nilai berakhlak yang ini ya. Jadi makin kaya nilai itu makin bagus. Ya. Makin kaya nilai, tapi jangan memaksakan. Jadi benar-benar Anda pahami ini. Karena banyak tuh nilai kejujuran saja ada di akuntabel, ada di mana lagi? Loyal, ada di mana lagi? Ada. Pokoknya ada, tergantung kita perspektif dari mana ya. Dan bukan juga untuk dihafalkan ininya indikator-indikatornya itu, tetapi kita bisa memang memahami ya, sehingga nanti dalam kegiatan aktualisasinya kita sistematis, terstruktur dan terorganisir ya, gitu ya. Jadi apakah untuk menjawab pertanyaannya tadi, apakah perlu divalidasi atau apa ya, kalau ini saya bisa jawab ini kebutuhannya apa. Kalau untuk kebutuhan penelitian ya memang haruslah ya, tapi kalau bagaimana? Isma di mana? Di instansi apa? Di Rumah Sakit Anutapura, Ibu. Anutapura sebagai jabatan Apoteker, fungsionalnya? Ibu. Hmm. Apoteker, Ibu. Itu validasi data untuk apa? Untuk kan biasanya kebutuhan penelitian nggak usah, karena ini lebih kepada gagasan ya, gagasan tetapi bertanggung jawab, ada solusi ya, ada real, ada kegiatan real yang kita lakukan untuk melakukan habituasi, pembiasaan dalam menunjukkan nilai-nilai ini, memahami peran dan kedudukan kita. Ya, ya Ibu. Oke. Jadi nggak usah galau, jalani prosesnya, ya, dan mulailah, ya. Kalau terlalu banyak berpikir, Bu, ini apa, gimana? Ini masih bingung, masih apa? Sudah, tidak akan bingung kalau sudah kerja itu. Mulai 6 langkah, ya. Kemudian mulai lagi, ya. Kita sendiri yang buat, kita yang koreksi dengan pemahaman. Jadi kita melatih, oh, ini kita berpikir, ya. Nah, kemudian nanti kita akan lebih menguasai, kemudian kita konsultasikan dan kita jalani, ya. Ya nanti, dan Anda akan berproses dengan coach, dengan mentor, ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Saya coba share screen ya. Kalau ini, kalau ada yang lain lagi silahkan. Ya, ini kemarin saya belum kasih kan untuk penguatan teman-teman membekali diri sebagai ASN profesional.
masih agenda 3 ya, ini peran kedudukan PNS dalam mewujudkan smart governance. Mata pelatihan apa yang ada di sini? Ya, ini iklannya lewat lagi. Nah, ini mata pelatihan yang pertama adalah smart ASN ya. Nah, dengan indikatornya mengenai literasi digital. Kemudian mengenali masalah yang ditimbulkan akibat kurangnya pemanfaatan digital. Ya, mampu mengimplementasikan materi pada kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari apa? Melaksanakan tugas sesuai peran dan fungsi kita sebagai ibu rumah tangga, ya, sebagai anak, sebagai istri. Nah, itu kan kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga sebagai ini anggota masyarakat. Menunjukkan sikap perilaku yang sesuai dengan kecakapan, keamanan, etika, dan budaya dalam bermedia digital. Nah, ini semualah yang Anda akan wujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Ya, akan kita lihat melalui kegiatan-kegiatannya dan akan dievaluasi. Nah, apa? Yang pertama itu adalah literasi digital. Kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh CPNS dan diharapkan mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Indonesia Digital Nation, bermanfaat, berkeadilan, dan berdaya saing. Ya, kita akan menuju birokrasi berkelas dunia. Nah, oleh karena itu, literasi digital menjadi ASN yang smart. Nah, gimana digital nation ini? Jadi, yang pertama pemerintahannya dong yang harus digital. Ya, tidak sedikit sekarang di OPD kan, semua sudah dituntut untuk digitalisasi. Ya, termasuk regulasi dan kebijakannya ini harus menyesuaikan. Ya, dan kita juga harus ya, saya sering-sering pakai kata harus itu artinya penekanan ya. Ada yang pernah kritisi saya, bilang terlalu banyak kata harus ya. Harus itu supaya ada penekanan. Ya. Nah, jadi fungsi pengendalian. Pemerintahannya digital, masyarakatnya digital. Nah, itulah kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beraktivitas digital ya. Saya ya digital saat ini yang sangat dekat dengan kita adalah handphone. Ya, ini adalah digital. Handphone ini sebagai selain sebagai sarana komunikasi ya secara langsung atau teks atau suara, juga sebenarnya untuk aktivitas meningkatkan income ya. Nah, saya gunakan ini bukan saja sebagai tempat belajar, tempat ini, tetapi juga bisa menghasilkan ya. Nah, ini karena ASN yang smart itu adalah ASN yang punya kapabilitas untuk mengembangkan entrepreneurship-nya, ya, kewirausahaannya. Nah, karena kita tahu di Kors Pegawai Republik Indonesia itu ada janjinya. Janji kita untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, coba dilihat lagi itu janji Kors Pegawai Republik Indonesia, Korpri, ya, sanggup meningkatkan kesejahteraan melalui apa? Nah, enggak ini tanpa mengabaikan tugas dan peran kita. Nah, kita bisa melakukan ini dengan aktivitas digital, ya, mengembangkan networknya, ya,
Karena kita tidak lagi dibatasi oleh ruang dan tempat. Kita bisa saja berinteraksi dengan di Jawa, di Semarang, di Sulawesi Selatan, ya, melalui handphone kita. Di saat yang bersamaan, ya, digitalisasi ini memungkinkan setiap hari Senin sampai Sabtu saya dapat income, ya. Dengan cara apa? Ya itu ada saya. Jadi networknya juga kita kembangkan. Pemanfaatan aplikasi dan di infrastruktur, ya. Nah, aplikasi ini sangat memudahkan kita melakukan aktivitas keseharian, ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung kegiatan kita. Suara saya bagus, tidak terputus-putus? Bagus, Ibu. Bagus ya. Iya. Sering ada ini, your connection unstabil. Jadi saya khawatir. Gitu. Pesan saya nggak sampai. Oke. Yang ketiga juga ekonomi digital, ya. Kemarin dari Infocom itu ngadain kegiatan UMKM, ya, digitalisasi UMKM, bagaimana mendorong masyarakat ini untuk ini memanfaatkan dunia digital saat ini untuk ini kegiatan perekonomian. Dan juga di OPD-OPD, ya, dengan adanya e-katalog, apa semua itu, nah itu belanja barang dan jasa pemerintahan itu juga sudah berbasis digital. Di sana banyak sekali efektivitas, efisiensi, prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi. Kemudian melakukan riset dan inovasi juga sudah berbasis digital. Nah, jadi ini sebuah sistem yang dibangun, ya, Indonesian Digital Nation. Nah, pemerintahannya, masyarakatnya, dan perekonomiannya. Nah, kita lihat data yang disampaikan oleh Kominfo. Ini tahun 2020. Bahwa Indonesia, ya, nasional Indonesia, ya, kita ini untuk literasi digitalnya ini masih belum baik. Kita masih pada posisi sedang, ya, buruk juga tidak, ya, tapi sedang. Nah, literasi digitalnya, informasi literasi digitalnya, komunikasi dan kolaborasinya, keamanannya, kemampuan teknologinya, itu masih di tingkat sedang. Ya, kita berharap sih bisa di level baik. Ya. Nah, itu. Oleh karena itu di kurikulum Lasari ini di dalam agenda 3 itu ada smart digital sebagai seorang ASN. Kita lah nanti akan mewujudkan bagaimana nanti kita bisa sampai ke level baik, ya. Nah, ini yang data-data seperti inilah tentu yang perlu kuesioner, ya. Data ini tentu didapatkan dari hasil survei, analisis, dan lain sebagainya. Pengguna internet. Ya, ini masih di pengguna internet itu ada 196 dari populasi 266. Ya, jadi sekitar 1,03% saja yang betul-betul memanfaatkan internet untuk beraktivitas, ya.
Kemudian pertumbuhannya ya 8,9%. Ya, kemudian untuk apa namanya penetrasi internet ya. Penetrasi itu apa namanya untuk penyediaan ya, lebih kepada penyediaan internetnya ini sudah 73,7% ya. Itu yang kita bisa baca dari data. Nah, sehingga kita positioning bahwa kita sebagai ASN yang akan mewujudkan smart governance ini ya punya peluang yang besar untuk meningkatkan atau memberi perbaikan. Nah, yang kedua ini ada tentang pilar literasi digital. Apa saja pilar-pilarnya? Yaitu digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Nah, ini yang kita kembangkan terus ya. Digital skill, culture, dan ethics. Untuk ya bisa disebut sebagai ASN yang profesional. Nah, membangun budaya itu ya budaya digital itu ya mulailah dari kebiasaan-kebiasaan dari ini ya. Bangun kebiasaan dan keseharian, tapi kita secara tidak sadar kan sudah melakukan ya, misalnya apa nih budaya digital ya kita, nah, utamanya saya budaya berbelanja kebutuhan. Biasanya kita akan pergi ke toko, ke tempat ya, mau beli pakaian, mau beli apa. Nah, sekarang enggak ini lagi. Ya, kita tinggal lihat gambar e-commerce ya. Nah, lihat ini Shopee, sudah tinggal pilih barangnya, nomornya. Nah, terus bisa COD ya. Nah, itu kan sebuah budaya yang sudah menjadi hal yang biasa saat ini. Kalau dulu kan kita harus belanja, memilih sendiri ya. E-money. Sekarang e-money. Semua tidak lagi harus dari dompet, ada e-wallet ya. Nah, saya melakukan transaksi itu tidak lagi harus ke bank kemana ya, karena kita dalam handphone, dalam genggaman kita bisa melakukan aktivitas perbankan dengan banyak baik ya, termasuk transaksi bisnis ya. Nah, itu dia. Nah, tetapi kita juga harus memahami etika, ya, ada banyak etika dan keamanan. Ya, tentu untuk menjelaskan di sini, saya rasa teman-teman bisa ini ya sesuai kebutuhannya, ya. Nah, yang paling penting bahwa kita sebagai peran dan kedudukan kita untuk mewujudkan smart governance ini ada 5 soft skill yang penting ya di era digital saat ini, yaitu motivasi, komunikasi, pengendalian emosi, ya, berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian integritas. Nah, itu soft skill. Artinya itu ada di dalam karakter yang tidak terlihat ya. Nah, itu yang kita perlu kembangkan. Kemudian berikutnya ada juga top 10 digital skill. Nah, ini. Ya kita ya tahu, kenal Microsoft Office, kemudian sosial media marketing, cloud computing ya. Sekarang kita bisa menyimpan data seberapa besar, tidak lagi melalui flash disk, melalui apa dia dulu masih kita biar CD. Kita dengan digitalisasi ini lebih luas, lebih banyak, lebih kompleks lagi dalam penyimpanan data. Kemudian programming, web,
aplikasi development, pengembangan aplikasi banyak sekali ya. Nah, kemudian dalam pemasaran juga digital marketing. Jadi kita memasarkan diri kita, ya, mempromosikan diri, mempromosikan kemampuan dan skill kita, ya. Ini banyak nih ininya yang digital ya, digital skill ini. Digital banking, nah betul ya, yang tadi seperti yang saya maksud, aktivitas berbankan. Ya, di saat yang bersamaan saya harus mengajar, saya harus transaksi ya perbankan, nah sudah lewat handphone saja, m-banking udah selesai. Nah itu kan membantu dalam aktivitas keseharian ya. Digital content ya. Ya, kita membuat konten-konten dalam rangka apa? Mengedukasi, membelajarkan masyarakat yang kita layani. Nah, ini nanti saya harap di teman-teman nanti dalam melaksanakan kegiatan aktualisasinya, ya ini manfaatkan. Jadi seperti sosialisasi, jangan lagi membayangkan sosialisasi ngumpulin orang, ya karena apa? Ini tidak ada dalam perencanaan kerjanya OPD kan. Jadi kita caranya bersosialisasi ya dengan membuat digital konten ini sangat tepat dibanding melaksanakan kegiatan sosialisasi yang ini mengumpulkan orang, mengapa ya. Tetapi inilah cara-cara kreatif. Kemudian ini ada customer relationship management ya. Jadi pengelolaan ini dengan pelanggan ya. Oke. Artificial intelligence ya, kecerdasan buatan artificial intelligence. Jadi benar ya, handphone kita hands on ini adalah sebuah kecerdasan ya. Saya segala kebutuhan semua ini hanya mengandalkan Internet of Things ini, adanya internet, ya, adanya ini ya banyak aplikasi-aplikasi. Kalau ada sesuatu keterangan ini adalah guru yang cepat, tetapi kita harus juga batasi ya, mana yang kita perlukan, mana yang kita tidak perlukan. Ya, oke. Dan akhirnya nanti untuk komunikasi, communication skill. Jadi keterampilan berkomunikasi, ini juga ininya ada di digital skill ya. Jadi kalau kita memanfaatkan grup WhatsApp ya. Nah, tentu grup WhatsApp komunikasi kita tidak hanya secara lisan, tetapi komunikasi melalui gambar, melalui apa semua bisa ya. Nah, tidak melalui suara saja, tetapi melalui gambar, melalui konten-konten. Nah, ini. Nah, itu yang ada digital skill ya, sangat kompleks dan membuka peluang kepada kita untuk mengembangkan atau mewujudkan literasi digital ini, skill berdigital. Apa implementasi literasi digital dan bagaimana implikasinya? Nah, ini untuk meningkatkan kemanfaatan individu yang lebih kritis dalam berpikir, serta memahami informasi, menambah penguasaan individu kosakata dari berbagai informasi yang dibaca, didapatkan, ya, meningkatkan kemampuan verbal. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Ya, ini memang sangat normatif, tetapi pada prakteknya ini sudah menjadi budaya, kebiasaan kita yang secara tidak sadar kita sudah lakukan. Ya, utamanya saya ini sangat ini, makanya kalau keluar rumah lupa handphone, seluruh sistem yang ada di kepala saya itu juga akan terstagnan ya, terstagnan. Jadi solusi yang paling tepat adalah segera ambil
ketemukan lagi handphone dengan yang punya ya di saya. Karena apa? Mau minta tolong, mau menghubungi ini, mau ini ada semua di handphone ya. Termasuk jadwal kerja ya. Apa hari ini jam segini apa. Itu akan stagnan kalau kita tidak dekat dengan ini saya. Nah, itulah ya jadi digital ya saat ini sangat sudah dekat dengan kehidupan keseharian kita ya. Nggak tahu yang lain lebih enak lupa handphone atau lebih enak kira-kira kalau ini lupa handphone atau lupa dompet, kira-kira yang mana yang paling urgent menurut Anda? Mending lupa dompet, Bu. Lupa dompet Ibu. Lupa HP. Karena di HP ada e-wallet. Betul sekali ya. Mending lupa dompet, saya rasa aman-aman saja. Ya, karena apa? Ketemu rahasia di handphone saya sudah ada soft copy KTP. Nah, gitu. Soft copy SIM. Ya. Padahal fisiknya itu ada di dompet. Nah, kalau saya tidak terlalu galau kalau lupa dompet. Ya, tidak terlalu khawatir. Tapi kalau lupa handphone, ngomong sama orang pun juga jadi stagnan ya. Aduh. Gitu ya, karena ya sangat mempengaruhi kita. Nah, itu satu bukti bahwa implementasi dan implikasi dari digital ini sudah sangat dekat dengan keseharian kita dan kehidupan kita. Nah, pusatnya ada pada digital literasi ini, ada pada orangnya ya. Digital safety-nya itu informasi data dan media literasi ya kita harus pahami, kemudian teaching, learning, and self development ya pengembangan diri. Nah, itu juga adalah literasi digital ya. Kemudian komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi. Dan ini technical proficiency ya, bahwa di sini banyak hal-hal teknis memang kita perlu kembangkan dalam berdigital ya. Kemudian kita juga leluasa untuk membuat kreasi, inovasi dan hubungan scholarship ya. Nah, hubungan yang saling menguntungkan ya. Nah, seperti itu. Jadi ya tinggal teman-teman nanti bagaimana memaknai, kemudian juga berkesempatan mengaktualisasikan diri dalam kegiatan aktualisasinya. Selain nilai-nilai dasar, ya, bahwa nanti keterkaitan mata pelatihan, nah, di sini tentu teman-teman akan mengkoneksikan dengan digital ya, smart digital, ASN yang smart, ya. Jadi kita jangan terpaku dengan hal yang seperti yang kemarin-kemarin. Kalau ada hal yang bisa Anda lakukan yang lebih efisien, efektif, ya. Kan kalau membuat edukasi melalui video singkat, ini sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki, itu kan lebih efisien. Ya. Biayanya tidak terlalu mahal dibandingkan mengadakan sosialisasi secara klasikal tadi. Ya, mengumpulkan orang, jamnya, apa semua, Anda berkeringat, masyarakat ogah-ogahan, tujuan tidak tercapai. Ya. Tetapi ini walaupun setelah pelatihan dasar tidak ini, Anda sudah punya bukti, Anda sudah punya sesuatu, aset digital. Ya, nah, yang bisa kapan saja kita manfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan pekerjaan kita ya dalam rangka tugas kita nanti. Itulah ASN yang smart. Ya.
bahwa industri internet ini saat ini ya, itu tadi sama big data, cloud, ya, akses, keamanan, ini ya 4 pilar digital tadi. Oke, dan yang ini kembali saya inikan review kembali bahwa nanti dalam ininya apa namanya, dalam rancangannya itu sudah nanti dikasih sama coachnya ya, ada format untuk menyusun laporannya. Nah, di sana Anda desain, tapi kalau sudah mantap di 6 tahapan itu, saya rasa tidak sulit menyusun laporan ya. Dan di dalam itu bab 2 ada tabel rancangan, di mana kolom pertama itu kegiatan, kolom kedua tahapannya. Setiap kegiatan dirinci menjadi beberapa tahapan, ya. Setiap tahapan itu ada outputnya. Nah, setiap output, ya, itulah yang menunjukkan keterkaitan mata pelatihan ya. Nah, kemudian nilai-nilai dasar apa, kemudian peran dan kedudukannya, ya. Nah, Anda yang anukan di situ, Anda yang tunjukkan, yang memahami hal itu. Kemudian nanti visi misi Kota Palu ya, bukan visi misi OPD ya. Nah, karena kita bergerak satu visi aja. Nah, kemudian nilai-nilai organisasi kalau ada. Ya, itu aja. Saya rasa tidak ada yang sulit. Nah, yang nanti penekanannya perlu pada saat kegiatan aktualisasi. Jadi apa yang diaktualisasikan? Ya, apa yang sudah direncanakan. Apa yang sudah didesain. Ya, karena di seminar akhir nanti akan membawa bukti-bukti, akan menunjukkan bukti-bukti kegiatan aktualisasinya. Ya, kita tidak akan lihat, tetapi akan menilai pada saat seminar akhir. Dan untuk PNS yang berkarakter, PNS yang smart itu ini ciri-cirinya: berintegritas, nasionalis, profesional, berwawasan global, smart digital, ramah, ya. Itu performance-nya. Jadi harus ditunjukkan dengan performance yang sesuai, ya, keramah-tamahan. Networking, ya, punya jejaring kerja yang luas, dan entrepreneurship. Ya. Entrepreneurship ini bukan saja profit, ya, atau income, tetapi lebih kepada membangun mentalitas seorang entrepreneur, pengusaha, ya, yang selalu berpikir bagaimana meningkatkan modal, ya, meningkatkan ininya untuk pengembangan diri, pengembangan kebutuhan, ya. Jadi mentalitas pengusaha itu yaitu ya, bisa bangkit dengan cepat, punya kekuatan, punya modal yang kecil tetapi bisa menghasilkan yang besar. Ya, itu yang kita perlu latih, ya. Kita perlu latih sebagai seorang ASN. Karena ada dalam janji Kors Pegawai Republik Indonesia ini, ada janji kita untuk sanggup meningkatkan kesejahteraan. Ya. Nah, itu dia. Jadi memang kita seorang profesional itu kita punya skill, kita punya ini, dan juga nilai. Ya, kita bernilai secara ekonomi dan secara ini skill, ya. Oke. Saya rasa itu untuk penguatan di agenda 3. Ya, dari saya terima kasih untuk mata pelatihannya. Dan kita sudah sampai ya di penghujung waktu. Ya. Sampai 9.30 ya, Bu Nis?
Saya curiga Ibu Nis ini lagi di kantin. Tidak segera merespon pertanyaanku. Nah, itu betul kan? Nah, oke, teman-teman. Sejauh ini apalagi yang kira-kira bisa saya bantu atau memberikan motivasi, support supaya teman-teman bisa sukses nanti sampai selesai ya di akhir, karena tugas saya sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ya, pasti itu tujuan saya hanya untuk lebih menstimuli ya teman-teman dalam melakukan ini kegiatan di pelatihan dasar. Oke, ada yang mau merespon pertanyaan saya, silakan. Nggak ada? Nggak ada, ataukah apakah aduh cepat-cepat saja, bosan gitu ya? Bosan nggak? Hah? Tidak bosan. Tidak bosan ya? Oke, saya terima kasih Vista. Ya, mudah-mudahan semua bisa happy ya menyusun desain ininya, aktualisasinya, jalani prosesnya, nikmati prosesnya ya. Kalau memang tidak tahu ataukah masih ragu bimbang ya, silahkan cari siapa-siapa yang bisa membantu ya. Ibu Nis kemana ya? Bu Nis? Iya, hadir. Dari tadi ku panggil-panggil. Sampai ini waktunya. Apakah saya sampai sore boleh? Oh, boleh Ibu sampai malam juga. Yang penting aneh ya artinya tugas saya sudah selesai, alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat Latsar saya di Kota Palu ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan salam sukses untuk kalian semua ya. Anda seorang ASN yang profesional, yang hebat, yang luar biasa. Oke? Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita, tapi saya ingin melihat semangat bela negaranya. Saya ya kita begini ya, ekspresinya gini. Saya ASN Indonesia. Ya. Berkarakter dan profesional. Yes. Boleh? Boleh, Boleh Bu. ya? Oke, semua dong ya. Oke. Nah, saya mulai. Saya yang pandu ya. Ya, Ibu. Ambil kata-kata ya. Jadi open mic semua supaya kita dengar. Ya. Oke. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Saya Indonesia. Ya? ASN Indonesia. Berkarakter dan profesional. Dan Profesional. Yes. Yes. Ya. Belum luar biasa, masih biasa-biasa. Nah, sekali lagi ya, dengan kata-katanya, dengan semangatnya ya. Karena kalau kita sudah ucapkan ya, pasti itu akan energi baru di dalam diri kita. Oke, kita mulai. Semua mengucap ya. Oke. Masing-masing. 1, 2, 3. Saya Indonesia. berkarakter dan profesional. Yes. Yes. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Dok.
Sama, Oke. silakan host. Ya, Iya. silakan. Demikian materi agenda 3 kita pada hari ini. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma, MPH, karena sudah meluangkan waktunya selama 2 hari untuk menemani kita di sini. Terima kasih Ibu. Terima Kita kasih. berjumpa nanti Tugas hari Senin. negara. Amin. Sampai jumpa semuanya Iya. ya. Sukses ya. Ya, oke, terima kasih Ibu. Ya. Sukses juga Ibu. Baik,